Assalamualaikum Sobat Football United. Ringan amatiran ala gue, Manchester United sudah dikaitkan dengan beberapa posisi yang diincar untuk musim depan. Ada gelandang, ada bek tengah, bek kiri, bek sayap, dan juga striker. Nah, menurut gue yang paling penting striker, sama seperti musim lalu di mana Manchester United butuh striker utama. Ada nama-nama premium yang dikaitkan ya, Harry Kane, Victor Osimhen, untuk menggantikan posisi yang ditinggalkan oleh Cristiano Ronaldo. Karena pemain-pemain yang ada pada saat itu termasuk juga Anthony Martial dinilai memang tidak cukup ya untuk mengisi lini depan Manchester United. Tapi Manchester United justru mendatangkan striker muda nih, Rasmus Højlund, dengan angka yang cukup tinggi, 80 juta lebih ya kan dari Atalanta. Sejauh ini menurut gue penampilan Rasmus Højlund bagus tapi masih belum konsisten. Saat ini dia tampil bagus, mencetak banyak gol, konsisten dalam beberapa pertandingan terakhir. Namun kalau dilihat di musim atau di awal musim, Rasmus Højlund kesulitan sekali untuk bisa mencetak gol di Premier League. Dia bagus di Champions League, tapi ketika di Premier League sangat-sangat sulit. Dan menurut gua apa yang ditampilkan atau diberikan oleh Rasmus Højlund bagus saat ini, tapi gue melihat masih belum 100% meyakinkan. Ada peluang inkonsistensi di sana. Dan pertandingan-pertandingan sampai dengan akhir musim nanti menurut gue ini sebuah ujian ya, sekaligus juga pembuktian kalau Rasmus Højlund bisa menjawab keraguan dengan lebih baik lagi. Nah, untuk posisi lini depan, Manchester United jelas butuh amunisi baru karena hanya mengandalkan Rasmus Højlund tidak cukup. Anthony Martial kabarnya akhir musim nanti kontraknya tidak akan diperpanjang. Nah, ini akan membuat paling tidak satu posisi terbuka lah untuk striker baru Manchester United. Ada dua kategori yang sangat mungkin datang ya, yang akan dipilih oleh Manchester United. Dari sisi usia mungkin satu pemain muda. Tujuannya adalah selain sebagai backup juga sebagai pesaing ya, bisa memberikan kompetisi yang ketat bagi Rasmus Højlund. Dan pemain muda ini tentu saja akan berlomba-lomba dengan Rasmus Højlund untuk bisa memenangkan posisi striker Manchester United. Karena Manchester United tentu saja dalam sistem yang ditampilkan oleh Erik ten Hag ini striker tunggal. Mau pakai sistem 4-1-4-1 atau 4-2-3-1, selalu hanya satu nih yang di depan. Sehingga ya mereka pasti akan bersaing juga sebagai backup, bisa juga sebagai rotasi. Lalu yang kedua adalah pemain senior. Tujuannya ya sebagai backup, mungkin juga sebagai mentor ya kan, bagi Rasmus Højlund, dan memang bisa lebih diplot sebagai sebagai pemain rotasi yang untuk posisi yang kedua. Karena gue melihat Rasmus Højlund yang didatangkan dengan harga mahal 85 juta sangat tidak efisien ya kalau Rasmus Højlund justru diplot sebagai striker kedua atau bukan striker utama. Rasmus Højlund menurut gue dengan investasi sebesar itu ya memang harus diplot sebagai striker utama. Kali ini karena memang dia hanya seorang ya dialah striker utama. Tapi musim depan pun gue juga berharap dia tetap menjadi striker utama. Tapi tentu saja dengan ada backup, ada rotasi, dan juga mungkin bimbingan atau bahkan pemberi kompetisi bagi posisi striker utama itu. Nah, terkait dengan striker, nah ini ada kabar juga yang gue ambil dari MUFC MPB. Ada nama yang cukup banyak difavoritkan oleh fans Manchester United, termasuk juga Football United sekalian ya. Benjamin Sesko. Manchester United disebutkan ini masih terus mengawasi Benjamin Sesko, dan dia berada di daftar dari Manchester United. Striker dari Red Bull Leipzig, Benjamin Sesko ini dihubungkan ke Manchester United, memiliki release clause musim panas ini ya, sebesar 43 juta pounds atau sekitar mungkin 50-an juta euro. Manchester United terus memelihara ketertarikannya kepada striker Leipzig Benjamin Sesko, dan rekrutmen tim saat ini bagi Manchester United percaya bagaimana dia memiliki kemampuan dan juga umurnya ini sangat ideal untuk membantu Rasmus Højlund.
Selain Benjamin Sesko, Luis Openda juga diamati oleh Manchester United sebagai striker potensial yang bisa didatangkan oleh Manchester United musim panas ini. Nah, Benjamin Sesko menurut gua striker ini striker potensial ya, sudah dari beberapa musim. Musim lalu dia tampil luar biasa dengan Red Bull Salzburg di Liga Austria, dan musim ini membela Red Bull lainnya, itu adalah Red Bull Leipzig. Masih muda, sangat muda, bahkan 20 tahun. Ini menurut Flashscore market value-nya ada di 28,9 juta euro. Di Liga Jerman Bundesliga dia telah mencetak 7 gol sejauh ini dari 23 penampilan. Sekali lagi striker Slovenia berusia 20 tahun. Yang menarik bagaimana statistik, yaitu ini ada beberapa pertandingan yang dimainkan. Menit rata-ratanya ini 44 menit ya per pertandingan. Dia dari 23 kali penampilan, 11 diantaranya dia sebagai starting 11. Jadi di Red Bull Leipzig dia juga tidak selalu menjadi pilihan utama di sana. Dan yang menarik bagaimana perbandingan antara goals dan juga expected goals. Expected goals ada di 4,72, tapi dia berhasil mencetak 7 gol. Jadi di atas ekspektasi golnya ya secara statistik. Hal yang luar biasa. Nah, tadi disebut kalau biaya untuk menebus Benjamin Sesko ini sekitar 50 juta euro. Dan kalau dilihat market value saat ini di versi Transfermarkt ya, Benjamin Sesko ini ada di angka 30 juta euro. Dan kalau gue lihat memang grafiknya ini sangat naik terus. Dari Red Bull Salzburg ke Red Bull Leipzig. Dan menurut gue, kalau seandainya nanti Manchester United memang datang ikut serta dalam perburuan, harganya pasti naik. Ya, menurut gue akan di angka 50 jutaan euro. Sekarang pertanyaannya adalah dengan dengan situasi yang saat ini, apakah ideal bagi Manchester United untuk mendatangkan striker muda lagi dengan harga 50 juta? Jangan lupa Benjamin Sesko memang potensial ya. Sudah ditunjukkan di Salzburg dan juga Leipzig. Tapi apakah dia bisa melanjutkannya di Manchester United? Karena semua resiko itu pasti ada. Dan Manchester United pun saat ini juga memiliki resiko dengan seorang Rasmus Højlund. Yang sekali lagi tadi sudah gue katakan di awal, tampilan musim ini masih belum sepenuhnya stabil. Masih belum sepenuhnya konsisten. Dia masih muda. Apakah Manchester United kalau mendatangkan striker muda lagi? Ya, ini ada resiko juga. Ada dua kemungkinan inkonsistensi secara bersamaan dari striker-striker muda. Di sisi lain, ya, gue paham fans melihat, wah dia potensi segala macam. Iya, dari sisi situ, ya. Tapi jangan lupa ada sisi lainnya juga yang harus dilihat di sana. Dan ini dilihat juga harga 50 juta itu tadi. Bahkan bisa jadi lebih dari 50 juta. Gue membandingkan ya situasi di Manchester City contohnya. Ketika Manchester City memiliki Erling Haaland yang memang diplot sebagai striker utama, Pep Guardiola, tim kepelatihan dan juga manajemen Manchester City ini jelas tidak mungkin hanya mengandalkan Haaland saja. Mereka butuh striker yang melapisi Haaland. Ada dua pilihan ya, seperti gue katakan, sama tadi ada pemuda ataupun juga yang senior dengan pertimbangan masing-masing. Ternyata mereka memilih pemain muda, ya kan? Tapi harganya ternyata jauh. Mereka mendatangkan Julian Alvarez dari River Plate itu dengan harga 17 juta euro. Ini kalau gue ambil dari SofaScore, di mana harga tersebut menurut gue dibandingkan dengan resiko yang akan mereka dapatkan, bisa jadi Julian Alvarez tidak berkembang dan lain-lain. Ini lebih lebih cocok lah dengan harga 17 juta euro. Ternyata mereka berhasil. Pertimbangan mereka sukses luar biasa. Julian Alvarez bahkan saat ini kalau gue lihat valuasi dari Julian Alvarez sudah berkali-kali lipat nih, lebih dari 17 juta euro berlipat-lipat. Dan ini merupakan sebuah kesuksesan
bagaimana mereka mendapatkan striker untuk mengimbangi atau bukan mengimbangi, yang menjadi rotasi, pemberi solusi juga, macam-macam lah. Nah, dari situ gue melihat hal ini hal yang sangat luar biasa sih dilakukan oleh Manchester City. Mereka bisa melakukannya dengan sangat tepat. Sekali lagi, kuncinya adalah perekrutan ya, perekrutan yang pas, yang jeli dari sisi kemampuan, jeli dari sisi harga, jeli dari melihat resiko. Dan kombinasi dari itu semua, mereka bisa pas banget nih Manchester City. Nah, sekarang balik lagi, Manchester United dengan Benjamin Sesko tadi ya. Gue melihat, ya ini tadi ada sebuah resiko yang sangat besar sekali dengan angka investasi 50 juta, striker ini 20 tahun. Yes, dia bagus secara kualitas ketika bermain di kompetisi Austria dan juga Bundesliga. Tapi bagaimana jaminan, mungkin bukan 100% ya, tapi paling tidak jaminan yang juga besar presentasinya di Liga Inggris. Karena kalau salah-salah pertimbangan, Manchester United bisa mendapatkan 2 striker yang masih muda dengan inkonsistensi yang juga masih tinggi. Sementara di sisi lain, Manchester United butuh solusi-solusi langsung, terutama lini depan untuk mencetak gol. Di mana lini depan ini sudah dalam beberapa periode termasuk musim ini dan juga musim lalu, ini menurut gue menjadi salah satu permasalahan lah di Manchester United. Musim lalu Manchester United terlalu mengharapkan atau bergantung kepada seorang Marcus Rashford, yang ketika musim ini Marcus Rashford tampil tidak sebagus musim lalu dan Rasmus Højlund masih dalam proses adaptasi dan ada kesulitan di sana, daya dobrak mencetak gol Manchester United menurun. Nah, ini menurut gue juga harus diperhatikan di sana. Oleh karena itu, menurut gue secara ringan amatiran, gue justru masih tetap menilai mungkin Manchester United lebih baik ya. Mungkin gue berbeda pendapatnya dibanding Sobat Football United. Gue melihat Manchester United mendatangkan striker yang senior, yang punya pengalaman lebih banyak ya di dunia sepak bola, terutama khususnya di Liga Inggris. Sehingga pemain ini bisa menjadi backup yang bagus bagi seorang Rasmus Højlund, bisa menjadi rotasi sekaligus juga semacam kayak menjadi mentor juga bagi sang striker muda ini. Jadi ada saling melengkapi di sana. Ya, ada faktor kompetisi tentu saja secara otomatis itu juga hadir ya di lini depan Manchester United. Dari sisi harga menurut gue juga penting. Bagaimana mungkin striker ini harganya ya sekitar 20-an juta maksimal, sekitar seperti itu. Sehingga ya ekspektasi, lalu juga kemungkinan investasi, resiko itu masih dalam tahap yang oke. Atau ya datangkan striker muda yang seperti ketika Manchester City mendatangkan Julian Alvarez, artinya ada pemain yang memang belum meledak betul, pemain bagus tapi yang belum meledak secara publisitas, sehingga valuasinya pun juga tidak terlalu tinggi, dan ini mempengaruhi juga resiko di sana. Hal-hal ya mungkin contohnya seperti gue katakan tadi, Julian Alvarez, bagaimana cara mencarinya? Sir Jim Ratcliffe pernah mengatakan di salah satu wawancara terakhir kan, bagaimana dia tidak berminat mendatangkan Jude Bellingham ataupun juga Kylian Mbappe, tapi bagaimana bisa mendatangkan the next Kylian Mbappe atau the next Jude Bellingham. Kuncinya ada di tim rekrutmen, ada di tim pemandu bakat, ada di sporting director dan juga manajer. Tentu saja di bawah kepemimpinan CEO yang baru. Ini menurut gua kerja tim yang sangat penting untuk mencari nih pemain-pemain seperti ini ya. Manchester City sekali lagi menurut gue ini memberi contoh yang luar biasa dengan Julian Alvarez-nya, dan Manchester United menurut gue juga harus atau lebih baik mencari hal-hal seperti itu. Jadi ada 2 pilihan ya. Sehingga 2 pilihan tadi adalah itu tadi, striker muda dengan harga yang tidak terlalu tinggi tapi memiliki potensi yang besar sehingga resiko juga tidak terlalu besar di sana, atau striker senior sekalian yang punya pengalaman bagus terutama khususnya di Liga Inggris. Dari situ, gue melihat sih ya Benjamin Sesko mungkin belum atau enggak untuk Manchester United dari sisi banyak faktor. Sekalipun gue juga melihat sih dia punya potensi dari sisi kemampuan yang bagus saat ini di Bundesliga bersama dengan Red Bull Leipzig. Kurang lebih demikian. Bagaimana menurut Sobat Football United? Berbeda pendapatnya nggak masalah. Silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.